warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita lanjutkan kajian tentang ma'rifatullah. Berikutnya, menurut Imam At-Tirmidzi ada dua jalur yang dapat ditempuh oleh seorang sufi guna meraih derajat kewaliannya. Jalur yang pertama yaitu disebut Thariq Ahlul Minnah atau jalan golongan yang mendapatkan anugerah. Sedangkan jalur yang kedua yaitu disebut Thariq Ashabus Sidqi atau jalan golongan yang benar dalam beribadah. Melalui jalur pertama, seorang sufi meraih derajat wali di hadapan Allah Subhanahu wa taala semata-mata karena karunia-Nya yang diberikan kepada siapa saja yang dikehendakinya di antara hamba-hamba Allah tersebut. Sedangkan melalui jalur kedua yaitu seorang sufi meraih derajat kewaliannya berkat keikhlasan dan kesungguhannya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Derajat kewalian itu mengalami pasang surut, namun setelah mengalami pergumulan yang hebat, seorang wali berada di hadapannya untuk kemudian masuk dalam genggaman Tuhan. Pada situasi ini, seorang wali melihat umiz min al-hikmah atau perbendaharaan hikmah, dan tersingkaplah baginya ilmu Allah, sehingga naiklah horizon pengetahuan wali tersebut. Dari pengenalan tentang uyubun nafsi atau rupa-rupa cacat dirinya kepada pengetahuan tentang as-sifat wal asma atau sifat-sifat dan nama-nama Allah. Bahkan tersingkaplah baginya hakikat ilmu Allah, muslim yang dekat dengan Allah sehingga menjadi kekasih Allah atau waliullah, dirindukan dan para nabi dan syuhada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya ada di antara hamba Allah atau manusia yang mereka itu bukanlah para nabi dan bukan para syuhada. Mereka dirindukan oleh para nabi dan syuhada pada hari kiamat karena kedudukan pangkat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seseorang dari sahabatnya berkata, "Siapa gerangan mereka itu wahai ya Rasulullah? Semoga kita dapat mencintai mereka." Nabi SAW pun menjawab dengan sabdanya, "Mereka adalah suatu kaum yang saling berkasih sayang dengan anugerah Allah, bukan karena ada hubungan kekeluargaan dan bukan karena harta benda. Wajah-wajah mereka memancarkan cahaya dan mereka berdiri di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Tiada mereka merasa takut seperti manusia merasakannya, dan tiada mereka berduka cita apabila para manusia berduka cita." Hadis diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan Imam Ibnu Hibban dalam kitab Sahihnya. Hadis senada dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, sesungguhnya di antara hamba-hambaku itu ada manusia-manusia yang bukan termasuk golongan para nabi, bukan pula syuhada, tetapi pada hari kiamat Allah Azza wa Jalla menempatkan makam mereka itu adalah makam para nabi dan syuhada. Seorang laki-laki kemudian bertanya, "Siapa mereka itu dan apa amalan mereka? Mudah-mudahan kami menyukainya." Kemudian Nabi pun bersabda, yaitu kaum yang saling menyayangi karena Allah Azza wa Jalla, walaupun mereka tidak bertalian darah, dan mereka itu saling menyayangi bukan karena hartanya. Dan demi Allah, sungguh wajah mereka itu bercahaya, dan sungguh tempat mereka itu dari cahaya, dan mereka itu tidak takut seperti yang ditakuti manusia, dan tidak susah seperti yang disusahkan manusia. Kemudian beliau membacakan ayat yang artinya, ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Surah Yunus ayat nomor 62. Jadi telah jelas bahwa tujuan akhir beragama adalah muslim yang ihsan atau muslim yang berakhlakul karimah, atau muslim yang dapat menyaksikan Allah dengan hatinya
atau ainul basirah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku diutus Allah untuk menyempurnakan akhlak. Hadis diriwayatkan Imam Ahmad. Firman Allah Ta'ala yang artinya, sungguh dalam dirimu terhadap akhlak yang mulia. Surat Al-Qalam ayat nomor 4. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan banyak menyebut Allah. Surat Al-Ahzab ayat nomor 21. Lalu dia bertanya lagi, wahai Rasulullah, apakah ihsan itu? Kemudian beliau pun menjawab, kamu takut atau khasyah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya, atau yang dinamakan bermarifat. Maka jika kamu tidak melihatnya atau bermarifat, maka sesungguhnya dia melihatmu. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Firman Allah Ta'ala yang artinya, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama, di dalam surat Al-Fatir ayat nomor 28. Muslim yang takut kepada Allah karena mereka selalu yakin diawasi oleh Allah Azza wa Jalla, atau mereka yang selalu menyaksikan Allah dengan hatinya, atau ainul basirah. Setiap akan bersikap atau berbuat sehingga mencegah dirinya dari melakukan sesuatu yang dibencinya, menghindari perbuatan maksiat, menghindari perbuatan keji dan mungkar, sehingga terbentuklah muslim yang berakhlakul karimah, atau disebut juga muslim yang soleh. Muslim yang memandang Allah Ta'ala dengan hati nurani atau ainul basirah, atau muslim yang bermarifat adalah muslim yang selalu meyakini kehadirannya, selalu sadar dan ingat kepadanya, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Qusairi mengatakan, as-syahid untuk menunjukkan sesuatu yang hadir dalam hati, yaitu sesuatu yang membuatnya selalu sadar dan ingat, sehingga seakan-akan pemilik hati tersebut senantiasa melihat dan menyaksikannya, sekalipun dia tidak tampak. Setiap apa yang membuat ingatannya menguasai hati seorang, maka dia adalah disebut seorang syahid atau penyaksi. Semoga bisa diambil manfaatnya. Jika ada salah dan khilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.